Kami dari kelompok 7 mata kuliah penganggaran perusahaan ingin mempresentasikan makalah dari kami yang berjudul Budget Biaya Pabrik Tidak Langsung. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Ahmad Eko Thohir, nomor induk mahasiswa 64230019. Baiklah, saya Muhammad Iqbal Indonesia dengan NIM 64230214. Selamat menyaksikan presentasi kami. Dalam industri, biaya pabrik tidak langsung sering tidak terdeteksi secara langsung dalam perhitungan biaya produk, namun memiliki dampak signifikan. Pengelolaan biaya ini penting untuk menjaga efisiensi, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan profitabilitas sebuah perusahaan. Lalu tujuan mengenai budget pabrik tidak langsung diantaranya 1. Memberikan pemahaman mendalam, yaitu menjelaskan konsep biaya pabrik tidak langsung dan peranannya dalam penganggaran perusahaan. Yang kedua, jenis identifikasi biaya, yaitu mengidentifikasi berbagai jenis biaya pabrik secara tidak langsung yang dapat mempengaruhi anggaran perusahaan. Ketiga, analisis pengelolaan, yaitu menganalisis pentingnya pengelolaan biaya pabrik tidak langsung untuk meningkatkan efisiensi biaya produksi. Keempat, metode alokasi, mengkaji metode pengalokasian dan pengendalian biaya pabrik tidak langsung dalam anggaran perusahaan. Kelima, rekomendasi praktis, yaitu memberikan rekomendasi bagi perusahaan untuk mengelola biaya pabrik tidak langsung dengan lebih efektif dan efisien. Karakteristik, yaitu biaya pabrik tidak langsung memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dari biaya lainnya seperti 1. Besarnya tidak selalu proporsional dengan produksi yang dilakukan. Kedua, biaya ini tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan produk atau pesanan tertentu karena ketidakmampuan untuk ditelusuri dan diidentifikasi. Kemudian keempat, jenisnya pun beragam dan bervariasi sehingga sulit untuk diidentifikasi secara keseluruhan. Kemudian manfaat dan ruang lingkup. Manfaat dari penyusunan biaya anggaran pabrik tidak langsung antara lain: pertama, memahami biaya overhead pabrik, kemudian mengurangi pemborosan. Dan ruang lingkup dari penyusunan ini antara lain fokus pada biaya tidak langsung dalam penganggaran perusahaan. Maksudnya adalah budget pabrik tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat dialokasikan secara langsung ke produk tertentu, tetapi berkontribusi dalam produksi. Contohnya gaji supervisor, pemeliharaan mesin, utilitas. Kemudian biaya pabrik tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan proses produksi dan tidak terlibat langsung dalam pengeluaran bahan baku atau tenaga kerja langsung. Pengertian biaya pabrik tidak langsung diantaranya biaya yang tidak dapat ditelusuri langsung ke produk tertentu. Contohnya listrik, sewa gedung, dan gaji staf administrasi. Baiklah, dilanjut. Pentingnya pengelolaan biaya. Pengelolaan yang tepat yaitu pertama meningkatkan efisiensi, yang kedua mengurangi pemborosan, dan yang ketiga mendukung pengambilan keputusan strategis. Oke, dilanjut yaitu metode pengalokasian biaya. Yang pertama, overhead berdasarkan jam kerja. Yang kedua, penggunaan energi. Yang ketiga, frekuensi pemeliharaan mesin. Baiklah, dilanjut komponen biaya pabrik tidak langsung. Yang pertama yaitu biaya tetap, sewa gedung,
dan gaji staf tetap. Yang kedua, biaya variabel, yaitu listrik dan bahan habis pakai. Yang ketiga yaitu biaya semi variabel, yaitu pemeliharaan mesin dan telekomunikasi. Oke, lanjut yaitu kategori budget tidak langsung. Yang pertama berdasarkan sifatnya. Biaya pabrik tidak langsung dikelompokkan berdasarkan sifat atau karakteristiknya. Contohnya, biaya bahan penolong, biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya tenaga kerja tidak langsung, serta dan lain-lain. Oke, yang kedua berdasarkan perilaku. Biaya pabrik tidak langsung dibagi berdasarkan perilakunya terhadap perusahaan volume produksi. Ini mencakup biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Yang ketiga yaitu berdasarkan departemen. Biaya pabrik tidak langsung yang digolongkan berdasarkan hubungannya dengan departemen dalam perusahaan. Ini terbagi menjadi biaya pabrik langsung departemen dan biaya pabrik tidak langsung departemen. Oke, lanjut penentuan tarif biaya pabrik tak langsung atau disebut dengan BOP. Yang pertama, tujuan penentuan dasar tarif adalah memastikan beban overhead pabrik dialokasikan secara adil dan wajar serta meminimalkan biaya dengan memilih dasar yang sederhana dan mudah diukur. Yang kedua yaitu manfaat penentuan pasar tarif untuk memenuhi kebutuhan manajemen dalam menghitung biaya pabrik tak langsung, mengidentifikasi efisiensi dan meratakan fluktuasi biaya per unit dari bulan ke bulan yang tidak terawasi dan tidak masuk akal. Yang ketiga yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama, menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Yang kedua, memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Yang ketiga yaitu menghitung tarif biaya overhead pabrik. Baiklah, itu faktor-faktor dalam penentuan tarif biaya pabrik tak langsung. Dasar pembebanan biaya pabrik tak langsung adalah metode atau dasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tersebut kepada produk atau layanan. Ini dapat mencakup yaitu pertama satuan produk, yang kedua biaya bahan baku, yang ketiga biaya tenaga kerja langsung, yang keempat jam tenaga kerja langsung, yang kelima jam kerja. Untuk kesimpulan dari presentasi ini, yaitu manajemen penganggaran untuk biaya pabrik tidak langsung adalah kunci efisiensi operasional perusahaan. Dengan menyusun budget yang terencana, perusahaan dapat mengendalikan pengeluaran seperti biaya pemeliharaan, utilitas, dan upah tidak langsung. Hal ini membantu memastikan alokasi sumber daya yang optimal, mendukung proses produksi dan menjaga profitabilitas. Perencanaan yang cermat dan pemantauan yang konsisten atas biaya ini akan mendorong keberlanjutan dan daya saing perusahaan di pasar. Yang pertama itu biaya pabrik tidak langsung berpengaruh signifikan pada anggaran. Pengelolaan yang baik meningkatkan efisiensi yang probabilitas dan metode alokasi yang akurat yang sangat diperlukan. Sekian dari kelompok kami. Semoga presentasi kami ini bermanfaat dan kurang lebihnya kami minta maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.